Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Mari kita membayangkan bagaimana seandainya Indonesia tidak pernah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Cina. Sejujurnya ya tidak mungkin ada Indonesia. Kita mengetahui bahwa banyak sekali kota-kota besar di Indonesia itu dibuat oleh para pemukim-pemukim Cina. Surabaya, Singkawang, Palembang itu adalah kota-kota yang didirikan oleh para pemukim Cina. Kemudian kita juga mengetahui makanan-makanan khas yang katanya makanan khas Indonesia itu sebenarnya banyak diantaranya yang makanan Cina. Ada bakwan, ada bakso, ada kue tiaw, ada tahu, ada empek-empek. Itu semuanya adalah makanan Cina yang kemudian masuk ke Indonesia dan mewarnai tradisi kuliner masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga bisa mengetahui kesenian-kesenian Nusantara dari mulai alat musik sampai perahu-perahuan naga, semuanya itu juga berasal dari Cina. Kita bahkan bisa merinci folklore mana saja, mitologi mana saja, legenda mana saja yang diklaim sebagai legenda Nusantara sebenarnya berasal dari Cina. Pada prinsipnya adalah kita tidak akan menemukan Indonesia dalam bentuk yang seperti kita kenal sekarang itu tanpa pengaruh dari orang-orang Cina. Lalu bagaimana dengan India? India juga sama Baraya, kita tidak mungkin ada di sebuah level yang namanya negara Indonesia tanpa ada campur tangan dari tradisi dan kebudayaan serta peradaban India. Kita harus mengakui Baraya bahwa sumber-sumber tertulis tertua yang ada di Nusantara itu pasti bertuliskan tulisan India. Bahwa semua sastra-sastra paling awal yang kita ketahui itu pasti berasal dari huruf-huruf India. Dan Baraya silahkan cari bangunan-bangunan kolosal di Nusantara yang berasal dari peradaban kuno itu juga pasti bercorak India. India adalah bangsa dan peradaban yang memberikan kepada kita pemahaman dan pengetahuan tentang politik dan monarki. Dan yang memberikan kepada kita pengajaran mistisme yang lebih formal. Kita tidak akan bisa menjadi Indonesia tanpa peradaban India. Lalu kita juga tidak mungkin bisa menemukan namanya Indonesia tanpa peradaban Arab Islam. Sejak Islam masuk ke Nusantara, koneksi penduduk Nusantara dengan penduduk global itu membeludak langsung begitu besarnya. Dan sejak saat itu, orang-orang Indonesia secara merata menemukan kemakmuran dan kesejahteraan yang jauh lebih besar daripada periode-periode sebelumnya. Karena biasanya di zaman lampau, kekayaan dan kemakmuran hanya dikuasai oleh segelintir kasta tertentu. Sedangkan pas di zaman Islam, itu semua orang bisa mengakses kemakmuran dan kekayaan. Dan jangan lupa, Indonesia masuk zaman modern ketika orang-orang Islam mulai memperkenalkan tradisi menulis untuk seluruh kasta, untuk semua bangsa, untuk semua warga lokal. Kita jelas tidak akan mungkin menemukan Indonesia tanpa Islam. Dan bahkan kita juga tidak akan bisa menemukan Indonesia tanpa Belanda. Baraya harus akui betapapun. Kalau Baraya cek Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, itu disebutkan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Dan karena itu, maka semua yang kita miliki pada dasarnya adalah kelanjutan dari yang telah dirintis, digagas, dan dibentuk oleh Belanda. Belanda yang memberikan kita kemampuan administratif, Belanda yang melatih kita pengetahuan tentang hukum, Belanda juga yang memberikan kepada kita ilmu pemerintahan modern. Semua yang berhubungan dengan pemerintahan modern itu tidak mungkin kita lepaskan dari yang namanya Belanda, yang kemudian kita biasanya hujat dan hina sebagai penjajah bangsa. Begitu kan? Nah, ini adalah identitas yang jelas dan tegas dari bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu tidak pernah murni. Bangsa Indonesia itu tidak pernah asli. Bangsa Indonesia itu yang sesungguhnya murni dan asli itu adalah bangsa Indonesia yang campuran, peleburan, hasil akulturasi dan asimilasi. Jadi satu-satunya hal yang asli di Indonesia adalah bahwa kita tidak pernah asli. Dan kita nggak usah malu dengan itu semua Baraya. Karena bayangkan wilayah Nusantara itu adalah wilayah yang berpulau-pulau. Dan kemudian ada di tengah-tengah jalur perdagangan yang paling padat. Dan kemudian dikelilingi oleh bangsa-bangsa dan peradaban-peradaban yang besar. Maka kontak penduduk lokal Nusantara dengan penduduk bangsa-bangsa yang lain di dunia itu tidak terelakkan, dan karena itu mereka semua mempengaruhi kita. Dan jangankan begitu Baraya, antar pulau, antar suku di Indonesia itu saling mempengaruhi. Coba Baraya cek kisah Bandung Bondowoso di Jawa dengan kisah
Sangkuriang, Tangkuban Perahu di Sunda itu identik Baraya, sama. Artinya memang mereka tuh saling mempengaruhi satu sama lain dan mereka tidak pernah malu dengan itu. Atau Baraya cek orang Bali, di Bali tuh ada yang namanya leak, yang konon katanya makhluk manusia tetapi cuman kepalanya doang, dengan bagian bawahnya itu sebenarnya adalah jeroan doang gitu, yang kalayangan kemana-mana. Dan Baraya cek di Kalimantan juga ada yang namanya kuyang dengan bentuk dan penggambaran serta deskripsi yang serupa, identik, sama seperti itu. Bahkan iya, kisahnya sedikit berbeda, tetapi latar kisahnya juga sama. Artinya apa? Artinya ada upaya saling mempengaruhi satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Kalau memang itu mau disebut sebagai sebuah suku bangsa. Dan sekali lagi ya, saya mengajak Baraya untuk tidak usah malu dengan bahwa kita harus mengakui sebagai bangsa campuran. Sebagai bangsa yang dibesarkan bukan gara-gara meniti sebuah peradaban dari awal sampai akhir dan genuine tanpa campur tangan bangsa yang lain. Kita tidak pernah ada di posisi yang seperti itu. Dan jangan khawatir Baraya, bukan hanya bangsa-bangsa luar yang berdampak dan berpengaruh terhadap kebudayaan Nusantara, tetapi kebudayaan Nusantara juga berdampak sangat besar terhadap kebudayaan global. Kita bisa berdebat tentang betapa besar pengaruh pelaut-pelaut Austronesia, nenek moyang kita, untuk bisa mempertemukan peradaban India dan Cina di lautan. Dan dengan demikian memperluas jalur sutra di lautan. Dan dengan demikian membuat dua bangsa itu menjadi maju, menjadi megah, dan saling berakulturasi. Dan bahkan nenek moyang orang Indonesia lah yang mengajarkan kepada orang India dan orang Cina bagaimana caranya bikin kapal laut. Dan bahkan kapal-kapal laut Eropa itu tidak mungkin bisa lepas dari blueprint yang dibuat oleh penduduk asli Nusantara tentang bagaimana caranya bikin kapal dan bagaimana cara navigasi di tengah lautan. Itu adalah hasil karya nenek moyang kita yang berdampak kepada dunia. Kemudian kita juga bisa berpikir, mungkinkah Columbus akan menemukan Amerika seandainya mereka tidak mencari rempah-rempah yang diantaranya berasal dari Indonesia? Mungkinkah seperti itu? Kan tidak. Jadi kita gak usah malu Baraya dengan adanya percampuran. Saya harus menekankan ini, saya harus menegaskan ini, karena Indonesia sekarang itu terancam. Indonesia sekarang tuh krisis identitas. Indonesia tuh galau akan keberadaannya. Karena apa? Karena hal-hal yang berhubungan dengan fakta bahwa kita beragam itu sekarang itu digerus oleh kelompok-kelompok masyarakat yang egonya terlalu besar Baraya. Coba saya sebut, saya tidak akan menyebutkan kelompok tertentu Baraya, karena tentu saja sifat-sifat yang saya akan uraikan berikut ini itu ada di banyak kelompok. Tetapi merekalah yang sebenarnya menghancurkan dan mengikis bangsa Indonesia dari identitas aslinya. Coba kita sebutkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok yang akan merongrong Indonesia itu. Nomor satu, itu adalah kelompok yang suka memframing jahat dan jelek kepada kelompok lain, kepada bangsa lain, kepada suku lain, tapi bukan gara-gara perilakunya, tapi gara-gara sukunya, gara-gara bangsanya, gara-gara bahasanya. Jadi Baraya orang Sunda di framing jahat. Nah, orang Sunda begini bukan gara-gara Baraya jahat, tapi gara-gara Baraya berasal dari suku yang sama. Baraya nyadar nggak di Indonesia banyak yang seperti itu? Nih, kemarin ada yang ngomong Londo Ireng. Itu artinya apa? Itu artinya menegaskan bahwa ada sekelompok orang di Indonesia itu yang Londo, yang artinya berasal dari Belanda, tapi dia adalah sebenarnya pengkhianat bangsa. Jadi pengkhianat disandingkan dengan satu bangsa tertentu gitu ya. Kemudian kemarin sebelumnya lagi ada orang yang ngomong anti asing, anti aseng. Aseng itu artinya apa? Cina. Jadi Cina tuh harus disangkal, harus ditentang hanya gara-gara dia tuh aseng, gara-gara dia tuh Cina. Ada yang seperti itu kan. Jadi banyak sekali di Indonesia sekarang kelompok-kelompok yang bikin framing tentang kejahatan, tentang kemalasan, itu bukan dikaitkan dengan perilaku, tetapi dikaitkan dengan suku bangsanya. Ada yang nyebut orang barat pasti jahat. Jadi saya nggak akan baca buku-buku barat, karena pasti itu memang punya kepentingan jahat. Atau ada juga yang mengatakan orang Arab pasti melarat. Gitu. Ada yang seperti itu. Atau misalkan orang Cina pasti terhina. Kita tuh ada di sebuah masyarakat yang multikultural. Kita tuh ada di sebuah masyarakat yang sangat terbuka, sangat adaptasi, sangat multikultural. Tetapi ada yang justru malah berkembang pesat di Indonesia itu kelompok-kelompok yang
menonjolkan egonya sambil menjelekkan kelompok lain dengan menciptakan framing yang sialnya itu laku, Baraya. Astagfirullah. Saya bingung, kelompok-kelompok semacam itu tuh laku di Indonesia. Tapi itu adalah karakteristik yang pertama ya. Kita lihat karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua itu adalah bahwa mereka tuh bukan hanya menebarkan kebencian berdasarkan suku, berdasarkan bangsa, berdasarkan identitas komunal tertentu. Tetapi bahkan ada di antara mereka tuh yang berani melakukan serangan frontal, atau bahasa zaman 5-10 tahun yang lalu itu namanya sweeping. Jadi setiap orang yang berbeda dengan mereka, mereka akan datangi secara bergerombol, kemudian mereka intimidasi, kemudian mereka paksa agar sesuai dengan cara pandang, perspektif, dan paradigma mereka. Berarti menemukan kan dulu ada misalkan orang yang tidak berpuasa karena alasan tertentu atau karena tidak beriman atau kurang beriman. Kemudian dia jajan di warteg, wartegnya digeruduk dan kemudian dirusak. Dia nggak punya hak untuk itu. Tetapi kelompok itu tuh, kelompok yang semacam itu tuh ada. Jadi mereka bukan hanya level mengejek, menframing, memfitnah, tapi mereka datang langsung dan melakukan intimidasi hanya gara-gara orang lain berbeda dengan dirinya. Jadi kalau dirinya itu berpuasa tapi batal karena menggeruduk orang, sedangkan yang digeruduk itu batal puasa karena makan. Ya sama-sama batal, tetapi karena mereka itu adalah orang yang berpikiran sempit, dan mereka itu tidak menghargai perbedaan, dan mereka tidak pernah menganggap bahwa setiap orang yang berbeda dengan mereka itu berarti adalah teman, mereka anggap semuanya itu adalah musuh, maka yang terjadi itu adalah sweeping. Nah, kita tahu di Indonesia banyak sekali dulu sweeping-sweepingan itu. Itu karakteristik yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah mereka yang sok ingin memurnikan. Semuanya ingin dimurnikan. Jadi ayo kita ikuti ajaran yang murni ini. Jadi kalau ada ajaran yang seperti itu tidak murni lagi, singkirkan. Bahkan kepercayaan, agama, keyakinan dari luar masuk ke Indonesia, bukannya permisi, malah di Indonesia tuh dicoba sama dia untuk akan saya bersihkan, saya murnikan. Dia yang datang. Dia yang datang, tapi dia yang pengen memurnikan. Itu gimana ceritanya? Tapi kelompok semacam itu di Indonesia tuh banyak, Baraya. Dan banyak di antara mereka juga yang melakukan tindakan-tindakan ekstrim, mengelilingi sikap-sikap arogannya itu dengan agama, dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dengan komunitas yang lebih besar, dan lain sebagainya. Kan unik gitu, Baraya. Ada yang seperti itu. Bahkan ini tuh bukan hanya dari agama pendatang, ada juga kelompok yang kemarin saya didatangi oleh sejumlah orang gitu, yang mereka itu ingin memurnikan tradisi Sunda. Nah, kemudian mereka bercerita panjang lebar dan mengatakan bahwa orang Sunda mah kalau makan si nasinya tuh disimpan di leit. Nah, pada waktu itu begini dan begitu. Saya tuh langsung bantah, Baraya. Kalau memang benar-benar leluhurnya itu adalah orang Sunda, leluhur orang Sunda itu tidak makan nasi. Leluhur orang Sunda itu makan rasi, makan umbi-umbian. Dan baru diperkenalkan nasi itu sejak Sultan Agung menyerang dan menguasai penduduk Jawa Barat, dan kemudian diajarin cara bercocok tanam karena mau nyerang VOC. Nah, sejak saat itu saja, Baraya, artinya apa? Artinya ada orang yang saya ingin memurnikan orang Sunda dengan cara begini, ya ternyata nggak murni juga. Kalau misalkan Baraya mau memurnikan semurni-murninya, ya nggak bisa. Coba Baraya balik lagi, jangan makan nasi tapi makan umbi-umbian untuk orang Jawa, untuk orang Sunda misalkan. Ya sulit sekali, Baraya, kan, karena memang zamannya sudah berubah. Tapi ada upaya orang untuk memurnikan justru yang sama sekali tidak murni. Nah, kemudian itu yang ketiga. Kemudian ada karakteristik yang keempat dari mereka, itu adalah kelompok yang mengaku-ngaku ada jembatan yang memisahkan antara mayoritas dengan minoritas. Ada kelompok yang ngelawan Ahok dulu tuh. Kalian tuh minoritas gak boleh ngapa-ngapain, harus tunduk patuh pada orang mayoritas. Wajar kan? Kami mayoritas, kalian minoritas. Kami pun di tempat minoritas dulu yang ikut juga dan bla 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 gitu. Sebenarnya di Indonesia itu tidak memungkinkan untuk menghasilkan satu konklusi tentang mayoritas dan minoritas itu nggak mungkin, Baraya. Nggak mungkin. Coba misalkan begini, ada orang Cina yang Muslim, dia mayoritas minoritas. Dia minoritas dalam suku, dia mayoritas dalam agama. Nah, jadi sebenarnya dia mayoritas atau minoritas. Atau misalkan ada orang Cina yang Kristen, jadi double minoritas. Katanya mereka ngaku double-nya minoritas, tetapi mereka menguasai ekonomi Indonesia jauh lebih banyak daripada mayoritas.
Jadi mereka tuh lebih unggul. Nah, jadi sebenarnya relevan nggak sih mayoritas atau minoritas? Ya nggak ada, Baraya. Itu cuma semu, itu sepihak, itu kepalsuan. Dan itu hanya dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang radikal, yang bahkan mereka tidak bisa dan tidak memiliki identitas komunal mereka sendiri. Mereka hanya ikut nebeng, dan karena selera dan nalar mereka yang terlalu rendah, jadi bahkan hoax pun diterima sama selera akal pikiran mereka itu, ya karena serendah itu akal pikirannya. Nah, tapi ada karakteristik yang seperti itu ada. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah sekelompok orang yang menganggap bahwa kelompoknya itu adalah yang paling agung dibandingkan kelompok yang lain. Jadi, lo lihat tuh, kelompok kami tuh bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu dari langit. Nanti kalau kami makamnya didatangin, maka kalian semua akan mendapatkan berkah. Kami yang paling bodoh sekalipun akan jauh lebih baik, lebih cerdas daripada kalian yang sebenarnya udah level ulama tapi bukan kelompok kami. Nah, ada kelompok yang seperti itu di Indonesia, dan bukan hanya satu kelompok, banyak. Jadi mereka ekstrim dalam primordialism. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu agung, sakral, hebat, layak dipuji dan diapresiasi. Kemudian semua kesalahannya dimaklumi dan semua kebaikannya harus disanjung-sanjung. Ada di Indonesia yang seperti itu, ada. Dan itu mengancam, sekali lagi Baraya, itu mengancam kebinekaan Indonesia. Iya kan? Iya. Dan ada lagi kriteria berikutnya, entah keberapa Baraya, silakan hitung. Atau ciri karakteristik mereka yang berikutnya itu apa? Ciri karakteristik mereka berikutnya itu adalah mereka justru mempropagandakan dan mempopulerkan pemisahan manusia berdasarkan identitas tertentu. Misalkan, kamu jangan main sama orang itu, dia kan kafir. Kamu nggak usah ngirim parcel ke orang itu kan merayakan Natal. Dan ngirim hadiah sama dengan agamanya berarti sama. Itu logika mereka. Saya nggak tahu logika mereka itu segimananya, tapi dalam pikiran mereka adalah kalau ngirim parcel berarti agamanya sama dengan agama itu, gitu. Dan kemudian mereka catut dalil-dalil yang kemudian, walaupun dalilnya itu juga nggak nyambung, tetapi disesuaikan dengan perasaan mereka, penafsiran mereka, kepentingan dan bias mereka, gitu. Ada yang seperti itu. Coba Baraya bayangkan ya, di masyarakat multikultural, di masyarakat yang sangat berbeda-beda seperti ini, kemudian ada orang yang maksa berfatwa, kamu jangan ketemu sama orang itu, jangan ketemu sama orang ini, kamu jangan sekolah di situ, kamu jangan mengikuti fatwa orang ini. Karena apa? Ya karena berasal dari kelompok yang berbeda sama kita, gitu. Padahal dia sendiri tuh pendatang, tapi dia ngeluarin fatwa seperti itu. Ada. Ya, saya yakin Baraya juga sudah tahu kelompok mana, gitu. Tapi kan kelompok itu sekali lagi tidak diidentifikasi sebagai kelompok. Itu banyak dari kelompok-kelompok itu juga yang seperti itu. Kemudian karakteristik berikutnya yang bisa kita kenali itu adalah mereka tuh ada di level mengejek, menjelekkan, dan menciptakan sebuah forum-forum perdebatan untuk mengejek-ejek. Nah, ini di TikTok banyak nih, debat Kristen versus Islam. Astagfirullah, itu argumentasinya Baraya sereceh itu, dan mereka tuh masih menganggap bahwa argumentasinya tuh keren, hebat, bisa mengalahkan dan membungkam orang dari agama lain. Kemudian mereka euforia, senang dengan, aduh, itu Baraya, saya tuh bingung kalau misalkan kita berdebat terkait dengan sains gitu Baraya. Itu tuh produktif Baraya. Itu tuh bisa menghasilkan jurnal ilmiah yang sebegitu banyaknya dan memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat. Debat agama itu dari 1400 tahun yang lalu, dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang temanya diulang-ulang, argumentasinya diulang-ulang, pemahamannya diulang-ulang, dan nggak pernah selesai, sampai kiamat juga nggak pernah selesai. Karena nggak ada seorang pun di antara mereka tuh yang bisa membuktikan siapa yang benar. Coba yang debat soal Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga dalam satu dan Tuhan yang tidak memiliki pribadi, ada di antara mereka yang pernah ketemu nggak? Enggak. Ada yang di antara mereka yang pernah bisa membuktikan kehadirannya? Enggak. Nggak ada di antara mereka. Mereka cuma bikin spekulasi, yang satu bikin spekulasi, yang satu dikuatkan dalam imannya, yang satu dikuatkan dalam imannya, dan kemudian dibentrokan. Nggak ada yang selesai. Tapi di Indonesia itu makin banyak yang seperti itu. Mereka menghakimi, menjelekan, dan itu dijadikan sebuah forum Baraya untuk mengejek kelompok lain dari agama lain, dari kepercayaan yang lain, dan seterusnya. Sebegitu parahkah Indonesia sekarang, di mana masyarakat yang begitu beragam dan multikultural justru dipenuhi oleh parasit-parasit bejat seperti itu. Dan ketika dinasihati mereka bilangnya apa? Ya karena kita tuh korban, karena kita diserang duluan sama itu. Jadi ya playing victim. Padahal dua-duanya juga saling serang sejak awal Baraya. Tapi ya
kelompok-kelompok seperti inilah yang sebenarnya membahayakan. Tapi saya tambahin lagi lah karakteristiknya ya. Ada karakteristik orang yang suka menganggap bahwa ayo kita mandiri, tidak boleh tergantung pada pihak asing gitu ya. Ada yang sampai seperti itu. Tapi ngirim ucapan, ajakan untuk kita tolak asing, kita boikot, pakai produk asing gitu. Ada yang seperti jadi konyol aja, dan kemudian mereka mengatakan ya kan ini mah untuk urusan duniawi, jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan ya cari-cari alasan demi kepentingan mereka sendiri. Sekali lagi Baraya, Indonesia tuh gak punya titik di mana kita tuh asli. Ada tes DNA dari kelompok anu yang akhirnya ujung-ujungnya menyadari bahwa ternyata saya 90% Afrika, cuman 5% yang dari Cina, ini persen dan seterusnya. Ya memang seperti itulah. Coba Baraya cek suku di Indonesia yang paling asli itu suku mana sih? Yang paling asli Nusantara itu suku yang mana sih? Orang Batak, orang Toraja, orang Gayo. Nggak ada. Mereka itu adalah pendatang yang datang nggak jauh dari 4.000 tahun yang lalu, nggak jauh dari situ. Atau Baraya menemukan ada orang Bali, orang Sunda, orang Jawa, orang NTB, dan seterusnya. Mereka juga pendatang sebenarnya Baraya, dan mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa yang begitu banyaknya dalam sejarah gitu. Oh, ada yang paling tua yang hadir di Indonesia, yaitu suku Melanesian atau orang-orang Melanesian yang sekarang tinggal di sebagian Maluku dan Papua. Ya, bagaimanapun mereka juga pendatang, Baraya. Mereka mengusir atau berasimilasi atau membunuh penduduk lokal Nusantara yang sekarang tuh udah punah karena digeruduk sama mereka. Sekarang orang-orang yang hanya pendatang itu ngaku-ngakunya, sok-sokannya sebagai orang yang kami asli, kami warga sini, kami murni, dan kami harus memperjuangkan kemurnian ini, bahkan kalau harus berperang satu sama lain. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kelompok-kelompok yang aneh dan radikal seperti itu dipertahankan dan dibiarkan di Indonesia, kita tuh kehilangan tradisi begitu banyaknya Baraya, kita tuh kehilangan bahasa tuh begitu banyaknya Baraya, kita tuh kehilangan adat dan warisan leluhur kita tuh begitu banyaknya Baraya. Iya kan? Iya, karena warisan leluhur kita hanya gara-gara labelnya itu terlihat seperti India dan Hindu, dihancurkan saja, itu tidak baik. Ada yang warisan leluhur kita itu misalkan berhubungan dengan bangunan-bangunan dari masa kolonial Belanda gitu. Wah, ini kan hasil bentukan orang-orang Belanda yang penjajah itu, dan seterusnya. Ya, kita sekarang dikelilingi, diserbu oleh orang-orang yang fanatik, orang-orang yang ekstrim, dan orang-orang yang egois, yang menempatkan kelompoknya itu sebagai sesuatu yang sakral yang tidak boleh diremehkan. Mereka akan sangat marah kalau misalkan mereka merasa bahwa mereka itu diremehkan gitu. Dan lebih buruknya lagi adalah bahwa kelompok-kelompok yang seperti itu walaupun jumlahnya sedikit itu semakin kesini itu semakin menguat. Karena dukungan politikus. Karena politikus-politikus juga banyak yang membawa isu-isu sara. Ada yang cuman saya di sini calon gubernur yang warga lokal, yang lain tuh pendatang. Ada yang ngomong gitu kan? Emang kenapa kalau warga lokal sama warga pendatang? Emang Baraya yang lokal juga asli dari situ sejak 7 turunan kan belum tentu juga. Tapi itu dimanfaatkan oleh politikus-politikus keji itu untuk memenangkan suara di masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat menjadi tergoda untuk menjadi sama-sama ekstrim dan sama-sama rasis atau ekstrim dalam kerasisan, ya begitu kan? Ya video ini mungkin terlalu emosional, tapi pada dasarnya saya sebenarnya merasa khawatir karena banyak sekali kelompok-kelompok di Indonesia yang sejatinya justru adalah masyarakat multikultur, itu justru menjadi pameran egoisme dan perang ideologi dan kebencian dari suku-suku, bangsa-bangsa atau identitas yang mereka akui secara bersama, dan mereka yang kemudian menginginkan agar ideologi mereka, pemahaman mereka, ras mereka, kelompok mereka lah yang akhirnya harus dominan dan menguasai suku-suku, bangsa-bangsa identitas lain di Indonesia. Miris sekali dengan orang-orang seperti itu Baraya, dan saya sejak awal di kanal ini melakukan perlawanan pada mereka. Tapi ya karena mereka masanya sekarang lebih banyak, lebih besar, dan mereka menguasai juga media-media, jadi ya saya yang dicaci maki dan dihujat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya butuh dukungan Baraya semua untuk bisa mempertahankan multikulturalisme di Indonesia. Saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.